Apa jadinya jika seorang pria biasa dipaksa memburu keadilan dengan tangannya sendiri? Ketika cinta dan keluarga direnggut, dan sistem yang seharusnya melindungi malah bungkam? Inilah kisah Charlie Heller, seorang analis CIA yang terlempar ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Ini adalah The Amateur. Film ini dimulai saat Charlie Heller bekerja secara pribadi di gudangnya, hingga ia disambut oleh istrinya, Sarah. Pagi itu, Sarah sedang menuju London untuk menghadiri konferensi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie sebelum pergi. Charlie bekerja untuk CIA sebagai seorang kriptografer. Ia diperlihatkan memiliki persahabatan dengan seorang agen lapangan yang dijuluki The Bear setelah dikatakan bahwa Charlie menyelamatkan hidupnya. Ia juga memiliki korespondensi rahasia dengan orang anonim yang disebut Inquilin, dengan Charlie sering menebak di mana dia berada. Charlie memeriksa beberapa berkas rahasia yang dikirim dari Inquilin dan mengetahui bahwa Direktur Frank Moore dan Deputi Caleb Horowitz telah memerintahkan serangan pesawat nirawak yang tidak sah di Timur Tengah dan menyamarkannya sebagai bom bunuh diri. Keesokan harinya, Direktur Moore membawa Charlie ke kantor Direktur O'Brien untuk mengungkapkan kepadanya bahwa Sarah telah terbunuh dalam situasi penyanderaan di London. Charlie menolak untuk mempercayainya sampai dia melihat rekaman kamera pengawas Sarah diculik oleh orang-orang bersenjata. Charlie kemudian menerima kembali barang-barang Sarah dan tubuhnya. Di antara barang-barang itu ada sebuah teka-teki yang akan diberikan Sarah sebagai hadiah, dan Charlie menangis. Charlie ingin Moore dan Caleb mengejar para pembunuh Sarah, tetapi mereka yakin itu bukan masalah yang dapat diselesaikan sesuai keinginannya. Dia menyelidiki lebih dalam serangan itu dan mengetahui nama keempat teroris, Mishka Blazich, Elish, Gretchen Frank, dan Horst Schiller adalah orang yang menarik pelatuk. Tercatat juga dari rekaman pengawasan lebih lanjut bahwa Sarah membela wanita lain dan ditangkap menggantikannya. Mereka berdua pun menolak permintaan Charlie tersebut. Kemudian, Charlie meminta pelatihan untuk menjadi agen lapangan, dan secara pribadi mengejar keempatnya. Moore dan Caleb menertawakannya, tetapi Charlie mengancam untuk mengungkap kejahatan mereka, bahkan dengan risiko penahanannya sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki tombol mati yang secara otomatis akan mengirim dokumen ke sumber berita jika dia tidak memeriksa setiap 5 jam. Moore dan Caleb pun menyuruh Charlie berlatih di sebuah camp, tetapi diam-diam membuat rencana untuk membunuhnya. Charlie pun pergi ke camp pelatihan, di mana ia bertemu Kolonel Robert Henderson. Charlie mengalami kesulitan dengan pertempuran dan latihan menembak, tetapi ia terbukti tahu cara membuat bom dengan benar. Setelah latihan selesai, Henderson memutuskan bahwa Charlie tidak mampu membunuh. Sementara itu, Moore dan Caleb menyewa orang-orang mereka di dalam untuk mencoba dan menemukan sakelar Charlie yang sudah mati, hanya untuk memastikan bahwa ia hanya menggertak. Setelah penemuan ini, keduanya memerintahkan Kolonel Robert Henderson untuk menghabisi Charlie, tetapi ia telah melarikan diri dari camp. Dimulai dari Paris, Charlie melacak Gretchen. Ia menemukan apartemen Gretchen dan membobol kunci untuk masuk. Di sana, ia menemukan info tentang klinik tempat Gretchen mengobati alerginya. Saat Gretchen dan pasangannya tiba di rumah, Charlie malah kabur sebelum Gretchen melihatnya. Padahal Charlie memiliki kesempatan yang jelas untuk menembak Gretchen, tetapi ia tidak sanggup menembaknya. Keesokan harinya, Charlie pun menyamar sebagai dokter lalu menyelinap ke ruangan Gretchen dan mengunci pintu. Ia memasukkan serbuk sari yang menuju ke dalam tabung Gretchen. Saat Gretchen mulai tercekik, Charlie memerintahkan Gretchen untuk memberitahu di mana Schiller berada. Gretchen tampak kehilangan kesadaran. Jadi Charlie membukakan pintunya, tetapi Gretchen mulai menyerang dan melawan Charlie di ruangan tersebut. Gretchen berlari ke jalan, di mana Gretchen tertabrak mobil dan meninggal. Charlie mengambil ponsel Gretchen dan melarikan diri. Kemudian Charlie pergi menuju Marseille, tempat Henderson melacaknya karena dia merampas ponsel Gretchen. Charlie berlari melewati sebuah klub untuk menjauh dari Henderson, tetapi akhirnya terpojok di sebuah bar. Sebelum Henderson dapat melakukan apapun, Charlie telah menyiapkan ledakan di kamar mandi agar dia dapat melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Charlie mencoba menghubungi Inquilin dan pergi ke Istanbul, di mana terungkap bahwa Inquilin adalah janda dari seorang perwira KGB yang terbunuh, Davis. Mereka bekerja sama di rumah Inquilin, di mana mereka melacak Blazich ke sebuah hotel di Madrid. Di hotel, Charlie menyudutkan Blazich saat ia sedang bermain di kolam renang.
Ia memberitahu Charlie bahwa ia telah memasang alat untuk mendekompresi kaca di kolam renang sehingga dapat pecah. Blasik memberitahu Charlie bahwa Schiller telah menghilang, jadi ia mencoba berenang menjauh. Charlie menyalakan alat itu, dan kolam renang mulai retak perlahan hingga pecah, membuat Blazich jatuh dari lantai 16 hingga tewas. Saat Charlie mencoba pergi, Henderson mengejarnya lagi, tetapi Henderson diserang oleh seorang agen yang dikirim oleh Direktur O'Brien yang mencurigakan. Kedua pria itu berkelahi, dengan agen Henderson menembak mati pria tersebut sementara Charlie melarikan diri. Di sisi lain, Caleb mengerahkan tim penyerang ke Istanbul. Charlie dan Inquilin waspada dan mulai melarikan diri dari tempat itu. Saat mereka melaju cukup jauh, para penembak melihat mereka lagi, dan Inquilin tertembak hingga tewas. Namun Charlie berhasil melaju pergi dan berduka atas kehilangan temannya. Setelah kematian Inquilin, Charlie melacak Elish di Rumania dengan berpura-pura melakukan transaksi senjata dengannya. Ia menipu Elish agar membuka kotak yang mengaktifkan bom dan akan meledak jika ia menjauh darinya. Charlie meminta Elish untuk memberitahu bahwa Schiller telah melarikan diri dari Eropa dan berada di atas kapal di Laut Baltik, serta memberi Charlie nama-nama rekan Schiller. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Charlie tidak menonaktifkan bom seperti yang dijanjikannya, dan Elish dibiarkan meledak. Di sisi lain, saat CIA terus mencarinya, Charlie berhasil menipu mereka agar mencarinya di negara lain karena ia telah meretas perangkat lunak pengenalan wajah mereka. Di Primorsk, The Bear menemukan Charlie saat ia mencoba mendekati operasi Schiller. Ia menawarkan diri untuk mencoba membantu Charlie keluar agar CIA tidak menangkapnya, tetapi Charlie menolak untuk mengakhiri misinya. Saat ia mengintai di sekitar galangan kapal, anak buah Schiller menemukan Charlie dan menangkapnya. Ia dibawa ke kapal Schiller untuk akhirnya menghadapinya. Schiller membela diri dengan mengatakan bahwa meskipun mereka tidak berniat membunuh Sarah, polisi telah memblokir satu-satunya jalan keluar mereka, dan mereka perlu menunjukkan seberapa serius tindakan mereka. Schiller juga menunjukkan bahwa cara Charlie membunuh Blazich dan Elish, serta menyebabkan kematian Gretchen, sama pentingnya baginya seperti halnya bagi Schiller untuk membunuh Sarah. Charlie diberi pistol, sehingga ia dapat terus maju dan menembak Schiller, tetapi Charlie mengungkapkan rencananya yang sebenarnya adalah membuat Schiller berbicara cukup lama untuk mengirim kapal ke perairan Finlandia. Para agen pun segera menyerbu kapal dan menangkap Schiller dan anak buahnya setelah diberitahu oleh Charlie. Direktur O'Brien kemudian memberikan pernyataan dalam konferensi pers saat dokumen tentang operasi serangan pesawat Nirawak Moore dan Caleb dipublikasikan dan keduanya ditangkap. Kemudian Direktur O'Brien juga memberitahu wartawan bahwa pelapor Charlie masih hidup dan bekerja dengan agensi tersebut. Charlie kemudian ditemukan oleh Henderson yang masih hidup, yang mengakui telah meremehkan kemampuan Charlie. Setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie kembali ke rumahnya dan melihat pesawat yang diberikan Sarah sebagai hadiah. Ia memperbaikinya dan menerbangkannya. Itu dia cerita film kali ini. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi di Sinematika.